Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Fahmi, dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Melanjutkan materi yang kemarin ya, penyajian data. Kalau kemarin kita berbicara mengenai tabel distribusi frekuensi, hari ini masih, tapi kita akan masuk ke penyajian data yang berbentuk diagram ya. Nah, jadi ada tiga macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data kelompok. Yang pertama adalah histogram, dan poligon, dan OGIF ya. Jadi tiga ini sebenarnya hampir mirip dengan diagram batang, diagram garis ya, tapi sedikit ada perbedaan. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu histogram. Histogram saya ini ya, underline saja ya. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi yang menggunakan diagram batang. Kemudian antara dua batang itu tidak ada jaraknya ya. Kemudian sumbu datar menyajikan atau menyatakan kelas interval, sumbu tegaknya frekuensi, kemudian batas kelas interval itu menggunakan tepi bawah dan tepi atas ya. Jadi ini silakan kalian catat, ini sudah saya underline, sudah saya beri warna kuning agar kalian lebih paham ya apa itu histogram. Oke, contoh langsung ya. Jadi saya menggunakan tabel distribusi frekuensi pada tugas minggu lalu ya. Oke, buatlah histogram dan poligon dari tabel di atas. Oke, jadi kita bisa mencari sepaket. Jika kita sudah mencari histogram, kita bisa langsung mencari poligon ya. Nanti kalian akan paham poligon itu apa. Oke, coba. Nah, saya buat tabel lagi ya. Hampir sama, nilai tes 30-39 ya, atau rentang nilai ini ya. Nah, saya buat kolom baru, yaitu kolom tepi kelas ya. Kemudian saya buat kolom baru lagi, yaitu kolom nilai tengah, dan yang terakhir frekuensi, masih sama ya. Oke, kita cari bareng-bareng. Nah, gimana sih cara mencari tepi kelas? Kalau kalian masih ingat ya, cara mencari tepi kelas kan berarti kan ini ya, batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah 0,5 ya, berarti berapa? 29,5 sampai 39,5 ya. Kemudian yang ini berarti 39,5 sampai 49,5. Oke, ini ada polanya ya, 39,5 berarti sini juga 49,5 sampai 59,5. Oke, begini seterusnya ya. Kemudian 69,5 sampai 79,5, dan yang terakhir 79,5 sampai 89,5. Nah, setelah kalian mencari atau menemukan tepi kelasnya, kita cari nilai tengahnya. Kemarin nilai tengah gimana? Nilai tengah, nilai tengah itu bisa dicari dari setengah. Apa kemarin? Ya, tepi atas tambah tepi bawah ya, atau setengah dikali batas atas tambah batas bawah. Ini sama saja sebenarnya ya. Ini kan
Ini silahkan kalian pakai yang mana ya, sama saja. Misalnya kita pakai yang atas, berarti setengah. Tapi atasnya berapa? 39,5 ya. Ditambah 29,5. Oke. Berarti berapa? Setengah kali berapa ini? 69 ya. Berarti berapa? Kalau 70 kan 35 ya. Nah, kalau 69 berarti 34,5 ya. Pakai yang batas atas plus batas bawah pun sama ya, nilai tengah hasilnya sama, berarti 34,5. Nah, biasanya kalau gini berpola. Nah, kalau kelas yang kedua berarti 39,5 tambah 49,5 bagi 2 atau kali setengah, berarti hasilnya adalah 44,5. Yang ini berarti 54, biasanya berpola, nambahnya acak gitu ya. Yang ini 74,5, yang ini 84,5. Oke, begitu ya. Jadi setelah kita menemukan nilai tengah, kita menemukan tepi kelas, kita bisa membuat histogram dan poligon. Yang pertama kita buat histogramnya dulu. Histogram tadi kan, nah ini, jadi sumbu datarnya adalah kelas interval, ya. Kemudian sumbu tegaknya ini kita pakai frekuensi ini ya. Oke, kita ambil saja yang banyak data yang bisa diambil ya. Artinya kan ini kan bilangan genap 2, kelipatan 2 ya, 2, 4, 8, 10 ya. 1 dan 5 ya kita ikutkan saja. Artinya tidak usah ditulis ya. Kita pakai 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya, karena di sini banyak kelipatan 2. Oke, kemudian nah tepi kelasnya ya, nilainya ini kan kita ambil 29,5 sampai 39,5. Kemudian 39,5 sampai 49,5. Kemudian 49,5 sampai 59,5 dan seterusnya sampai 89,5. Kemudian ini mentah ya, ini belum saya olah. Jadi ini diagram batangnya. Yang ini dulu yang pertama, berarti 29,5 sampai 39,5, frekuensinya ada 2. Yaudah, ini kan udah pas 2 ya. Bentar. Nah, ini udah pas 2. Kemudian yang kedua, kelas kedua, ini frekuensinya 4. Nah, ini kayaknya belum pas 4. Kita tarik sampai 4 ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kelas ketiga 8. Kita tarik sampai 8. Tapi kalau kalian gambar di buku ya, kalian buat kotak biasa saja ya. Oke, jadi ini masing-masing nempel ya. Kalau di SMP kan diagram batangnya tidak nempel ya. Ya karena beda nama sih. Ini namanya histogram. Ya, jadi diagram batangnya menempel satu sama lain. Oke, kemudian yang keempat, kelas keempat 10. Oke, katakanlah seperti ini ya. Kemudian kelas kelima 5, katakanlah tengah-tengah sini ya. Oke, kemudian 1. Oke, yang terakhir 1 berarti. Nah, oke, sudah selesai untuk yang namanya histogram ya. Jadi kita mencari tepi kelasnya dulu.
ya, baru kita bisa membuat tabelnya. Kemudian ini bisa fleksibel lah untuk frekuensi ya, silahkan kalian buat kelipatan berapa saja. Nah, kemudian kita buat tabel diagram batangnya, tapi saling tempel. Oke, nah kemudian kita lanjut ke poligon. Setelah kita mencari nilai tengah, ya. Nah, ini yang membedakan antara histogram dan poligon. Poligon kita menggunakan nilai tengah ya. Oke, kalau ini tadi pakai tepi kelas ya. Tepi kelas. Ya. Tepi kelas. Nah, kalau yang poligon kita bedanya di sini. Ini apa namanya? Nilai tengah. Nah, oke ya, sama saja sebenarnya, hampir mirip ya. Cuma yang ini pakai nilai tengah. Nah, cara menggambarnya, ini nilai tengah tinggal tulis saja ya, 34,5 ya, 44,5, kemudian 54,5, 64,5 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat 34,5 frekuensinya berapa? 2. Sudah kita buat ini apa namanya? Titik. Misal di sini 2. Oke. Kemudian 4 ya, 44,5 di 4. Ini katakanlah ya. Kemudian ada yang kelas ketiga 8. Ini kita buat lagi. Set ini. Tekanlah ini ya. Kemudian 10 agak tinggian dikit. Ini mungkin. Kemudian berapa ini? 5 ya. 5 di antara 6 dan 4. Sini ya, kurang lebih ya. Kemudian terakhir 1 ya tadi. Misal sini. Nah, dari titik-titik ini tinggal kita sambung satu sama lain ya. Jadi dari sini ke sini, ini, sini. Oh iya, tapi maaf, karena ini nggak pakai penggaris ya. Jadi besok nanti kalau kalian mengerjakan tugas, atau pakai penggaris ya. Oke, ini gini ya. Nah, ini adalah poligon frekuensi ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara poligon dan histogram. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini di underline kumulatif dan OGIF. Oke. Jadi, tabel distribusi kumulatif diperoleh dari tabel biasa. Ya, dengan cara menjumlahkan. Ini nih. Underline nih harus menjumlahkan. Nah, ini. Oke, frekuensi demi frekuensi. Kemudian tabel distribusi kumulatif, ya frekuensi kumulatif ada 2, kurang dari dan lebih dari. Oke. Kemudian untuk membuatnya yang kurang dari ini, kita lihatnya tepi atas kelas. Kemudian yang lebih dari, kita buatnya tepi bawah kelas. Oke, silahkan dicatat sambil diingat-ingat ya. Nah, contoh masih sama tabel yang sama ya. Jadi satu tabel untuk semua, nggak apa-apa ya. Jadi pakai tabel yang sama, kita coba
kita coba jawab ya. Kita disuruh untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif dari tabel berikut. Oke. Nah, saya buat 3 tabel ya. Jadi ini tabel yang soali ya, yang atas ini. Kemudian yang ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Nah, tadi yang kurang dari apa? Kurang dari itu berarti tepi atas kelas. Oke. Nah, kita pakai tepi atas kelas ini. Berarti kan 39,5. 39 tambah 0,5 jadinya 39,5. Ya, kurang dari 39,5. Oke, sekarang kita mengisi frekuensi kumulatifnya. Kita lihat yang kurang dari 39,5 kan frekuensinya 2. Kita tulis 2. Oke. Kemudian ini bisa ya, tadi kan pakai tepi atas ya, 49, tinggal kita tambahkan 0,5. Hasilnya 49,5. Ya. Yang kurang dari 49,5 berarti kan ada ini ya, ada 2, kemudian ada 4, berarti kita jumlahkan 2 tambah 4. Kemudian yang kurang dari 59,5 ya. Pokoknya ini pakai apa? Tepi atas semua ya. Tinggal yang ini atas-atasnya ditambahkan 0,5 semua. Jadi 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, dan 89,5. Ya. Jadi kalian tulis dulu di awal apa-apa. Kemudian tandanya kurang dari semua ya. Oke. Jadi kita lanjut ke sini. Yang kurang dari 59,5 kan berarti ada 2, 4, dan 8. Ini kan 2 dan 4 udah. Nah, tinggal kita tuliskan lanjutannya 6 tambah 8. Oke, lanjut ya. Terus yang kurang dari 69,5. Ya udah ini berarti 4 ini. 2, 4, 8, 10. Nah, berarti kan ini 14. Udah ya. 14 kan 2 tambah 4 tambah 8. Berarti 14 tambah 10. Oke, lanjut yang kurang dari 79,5 berarti 24 tambah 5. Kemudian yang terakhir yang kurang dari 89,5 berarti kan 29 tambah 1 dengan 30. Oke, benar ya. Jadi begitu ya. Kemudian ini yang kumulatif lebih dari ya. Jadi tepi apa? Kita ambil tepi bawahnya ya. 30 dikurangi 0,5 kan 29,5, 40 kurangi 0,5 39,5, dan seterusnya sampai 80 dikurangi 0,5 yaitu 79,5. Kemudian tandanya kurang apa? Lebih dari semua. Maaf, lebih dari semua ya. Nah, ini ngisinya kalau ini dari atas, ini kebalikan. Kita ngisi dari bawah. Yang lebih dari 79,5 hanya 1 ya. Oke. Yang lebih dari 69,5 berapa? 1 dan 5. Lanjut, yang lebih dari 59,5 ya udah 6 tambah 10. Ya. Yang lebih dari 49,5 ini berarti ya. 1, 5, 10, 8. Berarti 16 tambah berapa? 8, 24. Oke. Kemudian yang lebih dari 39,5 ini udah 24 tambah 4. Kemudian yang terakhir yang lebih dari 29,5 ya semuanya ya. Jadi 28 tambah
2. Oke, jadi diingat-ingat ya, kalau kurang dari kita ngisi dari atas, kalau lebih dari kita ngisi dari bawah. Ya. Lanjut. Setelah itu, setelah begini, kita bisa menggambarkan OGIF ya. Dari kedua tabel, kita bisa menggambarkan OGIF. OGIF ini poligon, sama seperti yang ini. Nah, oke, tapi bedanya kalau OGIF ini frekuensinya. Kalau poligon kan ini 0, 2, paling besar 10 tadi ya. Nah, kalau ini OGIF, ini penjumlahannya. Data N-nya kan sampai 30, ya kan? Oke, ya, kita membuat OGIF yang pertama, yaitu OGIF positif. OGIF positif ini diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kurang dari. Tadi yang ini. Ya. Nah, kemudian ini nilainya kan 39,5 ya, pakai ini ya, 49,5, 59,5 dan seterusnya sampai 89,5. Kemudian tinggal kita gambarkan saja 39,5 ada di 2. Ya, kita coba ya. Nah, ada di 2, misal 2 di sini ya. Nah, kemudian 49,5 ada di 6. Ini ya, misal. Oke, kemudian ada di 14 ya, 59,5. Misal ada di sini. Oke. Kemudian 69,5 ada di 24. Oke, 24 misal ini ya. Nah, jadi ini lurus ke bawah ya. Kemudian ada di 29. Mepet dengan 30 ya, hampir ya. Kalau di sini yang terakhir 30-nya di sini. Sini berarti. Nah. Oke, begitu. Tinggal kita sambungkan saja dengan menggunakan garis ya. Oke. Anggap ini garisnya bagus ya, ini meletot-letot. Oke. Nah, ini yang namanya OGIF positif. Jadi grafiknya selalu naik ke atas ya. Oke ya, paham ya. Kemudian kita lanjut ke OGIF negatif. Nah, sama. Ini OGIF negatif ya. Kita pakai nilainya ini. Kita masukkan ke sini ya. Kita coba gambarkan yang 29,5 kan 30. Kita coba ini 30 sini ya, misal. Oke, kemudian 28 di misal di sini deh, agak bawahnya dikit. Kemudian 24 ya. Oke, kalau gambar ini insya Allah kalian mudah lah untuk memahaminya karena tinggal dimasuk-masukkan. Kemudian 16 di atasnya 15 dikit ke sini ya. Kemudian 6 dan 1. Oke. 6 di atasnya 5 sini ya. 1 mepet sini. Nah, jadi tinggal kita sambungkan saja biar jadi poligon ya. Nah,
Oke, tapi kalau kalian menggambar harap pakai penggaris ya. Nah, oke. Jadi kalau ini cenderung turun ya kalau OGIF negatif ya. Jadi setiap grafik ada polanya ya. Jadi kalau OGIF positif ini cenderung naik, kalau OGIF negatif cenderung turun. Ya, begitu saja mungkin. Ya, silahkan kalian catat ya, diulang-ulang videonya. Semoga kalian paham. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen ya di bawah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.